Rasul Karim amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Kulten ya. Kulten. 10 minutes. Semoga 10 menit ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman agama. Sebelum kita masuk, sunnah itu mungkin ada macam-macamnya. Cuma sunnah itu karena kita belajar dari mana-mana, kita banyak muzakaroh. Jadi ada yang mengatakan sunnah itu sebenarnya dibagi atas 3. Yang pertama sunnah surah, yang kedua sunnah siroh, yang ketiga sunnah sariroh. Paham tak? Paham tak? Sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnah surah, yang kedua siroh, dan yang ketiga sariroh. Yang pertama surah. Apa itu surah? Surah itu kalau orang kampung saya bilang itu casing, penampilan, penampakan. Jadi sunnah penampakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan malu. Sekarang ini harus tren. Pakai jenggot ini tren. Ya. Ini pakai jenggot ini tren. Ya. Jadi bagaimana penampilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang kita tiru. Ya, dari potongan rambut. Rambut itu Rasulullah potongan itu ada 3. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong rambut, nggak banyak macam. Kalau dia potong 1 cm, 1 cm semua. Kalau panjangnya ada 3. Nanti kalau saya hilaf, karena kita muzakarah, tolong dikoreksi ya. Yang pertama setelinga. Jadi kalau mau panjang boleh. Yang kedua sebahu, isleher, dan yang ketiga sebahu. Nah, jadi gondrongnya sunnah itu. Ini. Ya, jadi tapi rata. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kita model-modelin lagi yang ini. Karena kalau barang siapa dia meniru-niru, maka dia termasuk golongan yang ditiru itu. Ini penting. Ya, dirapikan ya. Yang kedua itu siroh. Siroh itu usaha atau kerja. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat, maka itu pula yang kita buat. Ya. Rasulullah pagi-pagi misalkan jalan keluar setelah sholat subuh, ya, keluar keliling kampung. Lalu di sana Rasulullah itu sedekah makanan kepada seorang pengemis Yahudi yang buta. Ya, itu salah satu sunnah. Jadi kita sunnah itu kalau bisa kita tiru. Jadi kalau setelah sholat subuh jangan dulu pulang sebelum isra. Habis itu kita lihat keadaan kampung kita. Siapa tahu ada orang kampung kita itu tadi malam mungkin dia nggak makan, maka pagi itu cepat-cepat kalau kita ada rezeki kita bagi makan. Jadi sedekah. Yang ketiga itu sariroh. Apa itu sunnah sariroh? Fikir. Sunnah fikir. Apa yang difikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ummati, Anisa, as-sholah. Nah, ini yang kita sampaikan. Nanti Allah kasih paham. Ya. Baik. Berapa menit lagi? Adab-adab makan. Yang pertama itu kita niat makan. Niat makan kita untuk apa kemarin?
untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan itu perintah Allah. Dan makan itu selain perintah Allah juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita menghidupkan sunnah itu, kita mendapat 100 mati syahid. Kemarin ada pengajian juga disampaikan seperti itu. Ya. Hitung itu, 100 ya. Karena niat. Ya. Lalu niat kita apa? Niat kita makan itu untuk menguatkan ibadah. Untuk apa makan? Menguatkan ibadah. Ya. Kenapa? Karena sebagian hamba Allah, sebagian umat Rasul juga. Jadi umat Rasul ini bukan umat Islam aja, seluruh umat manusia yang hidup dari zaman Rasul sampai nanti akhir zaman itu umat Rasulullah SAW. Ya. Jadi apa? Jadi niat kita makan ini untuk menguatkan ibadah. Bagaimana nanti tahajud kita, bagaimana nanti puasa sunnah kita, bagaimana nanti kerja kita. Kerja itu juga ada niatnya, ada maksud. Apa maksud kita kerja? Kerja itu perintah Allah. Nah, kalau kita masukkan kerja itu perintah Allah, berarti kalau kita kerja itu dihitung ibadah. Kalau dihitung ibadah ketika kita kerja, maka di situ tidak ada yang korupsi. Nggak ada korupsi waktu, nggak ada korupsi pulsa, korupsi kuota. Ya. Kalau dulu kan waktu zaman telepon kan, nelpon orang rumah, nelpon bisnis, misalkan pakai telepon kantor, itu korupsi namanya. Korupsi pulsa. Namun apabila kita ini kerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dihitung ibadah. Dari rakyat sampai para pejabat. Jadi kalau pejabat kita ini kita misalkan mau dilantik, ditanya dulu tuh. Ditanya dulu. Wahai Tuan, Tuan calon gubernur misalkan, ditanya dulu, Tuan kerja ini untuk apa? Jadi gubernur untuk apa? Ya kan, sekarang kan pilkada, nitiplah sedikit. Kalau Tuan kerja karena nafsu Tuan, tapi kalau Tuan kerja karena Allah, karena kita ini misalkan orang tua kita ini karena dia mungkin seorang muslim, maka niatnya itu dulu. Mohon maaf nih Pak Calon, ngingatin aja. Ya. Ya. Jadi niat kita itu karena Allah. Ketika kita itu kerja karena Allah, itu sunnah Rasulullah SAW, maka seluruh capek-capeknya kita itu, seluruh keringat kita itu, bahkan dikatakan, ya, kalau ibaratnya kuda yang berjuang fisabilillah, kotorannya itu pun dihitung ibadah. Dihitung apa? Pemberat kita sebagai ganjaran kita untuk memberatkan ganjaran kita untuk masuknya jannah. Kotorannya aja tuh. Ya. Jadi innama amalu binniyat. Jadi makan kita ini untuk menguatkan ibadah. Lalu berikutnya, sunnah membasuh tangan sebelum makan atau minum. Sunnah makan dengan tangan kanan. Walaupun kita ini seorang kidal, maka kita usahakan juga makan dengan tangan kanan. Sunnah memulai makan dengan membaca basmalah. Ya. Apabila lupa, kalau lupa, bismillahi awalahu wa akhiruhu. Enggak apa-apa tuh. Itu kalau kita dalam majelis, ya, nanti telat-telat dikit enggak apa-apa lah. Ya. Masih mau duduk dengerin? Masih? Atau nak balik lah? Masih? Hah? Dikit lagi ya. Nah, jadi adik-adik, niat kita makan untuk apa? Untuk menguatkan ibadah. Lalu cuci tangan, pada saat cuci tangan di air yang mengalir. Bukan di kobokan, bukan ya. Tapi di air mengalir. Kalau dikasih kobokan, tahu kobokan tuh?
Nah, itu diambil kobokannya, bawa keluar, air mengalir. Gitu ya. Oke? Nah, kalau kita dibawain makanan nih, dibawain makanan sama mamanya, sama uminya, dibawa makanan tuh, dibawa ya. Maka apa doanya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban. Nah, itu apa nama? Doa menyambut makanan. Jadi apabila uminya bawa makanan ke kita, nah itulah doanya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah, kalau doa makan ketika kita mau masuk makanan itu ke mulut, ya, apa doanya? Bismillahi wa ala wa barokatillah. Nah paham ini? Sudah tahu? Bismillahi wa ala wa barokatillah. Ya, itu doa pada saat kita makan. Nah, kalau makan buah, jadi sunnah sebelum makan kita makan buah dulu. Apa doa makan buah? Allahumma barik lana fi samarina. Nah, Allahumma barik lana fi samarina. Sunnah kita memuji makanan. Ya, dikit lagi. Sunnah kita memuji makanan, jangan mencela makanan. Kenapa? Perhatian. Assalamualaikum. Adik-adik perhatian. Ya, kawan-kawan seperjuangan, tolong perhatian sebentar. Allahu Akbar. Jadi makanan yang hadir di depan kita itu apakah satu piring atau kadar kita makan satu nampan, ya. Dengar. Penting ini. Itu melibatkan ribuan orang. Untuk menghadirkan satu piring makanan atau satu nampan makanan ke hadapan kita, itu merepotkan atau melibatkan ribuan orang. Bagaimana para petani itu waktu dia menanam bibit benih padinya, dijaga itu selama 4 bulan, dipupuk, di tanahnya digemburkan. Kalau pada saat musim kering itu dicari sumber airnya untuk pengairannya, ya kan? Bagaimana ikan, nelayan pada saat musim sekarang ini laut gelombangnya tinggi, nelayan nekat itu, ya, berjuang itu untuk menghadirkan satu ekor ikan di hadapan kita. Bagaimana petani cabenya, bagaimana bumbunya. Yang intinya itu, makanan yang hadir di hadapan kita itu merepotkan banyak orang. Maka kita tidak boleh menghina makanan. Kalau tidak suka dengan satu makanan itu, diam saja, terus pinggirkan. Ya. Tapi apapun itu yang hadir di hadapan kita, semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itulah rezeki kita. Dan kita belajar untuk suka apapun makanan itu yang ada di hadapan kita. Karena itu yang hadir di hadapan kita, itulah makanan yang terbaik yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Jadi kalau kita nggak suka sayur ini, makan aja, inilah rezeki dari Allah. Ya. Dan ketika kita makan, kalau ada kawan kita mengatakan atau berzikir, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Ketika kita makan, maka kita berzikir, kita ucapkan Alhamdulillah. Ini baru sedikit, nanti kalau mau banyak, ya setelah sholat isya kita teruskan. Ya, kita banyak-banyak muzakaroh. Nah, berikutnya sebelum lanjut 1 menit yang sudah siwak. Ya, alhamdulillah sudah beberapa sudah ada siwak. Ya. Namanya pejuang tuh ya Ustadz ya, wajib siwak ya. Insyaallah ya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hilaf dari saya. Pada Allah saya istighfar. Pada tuan-tuan saya mohon maaf. Dan sebelum kita tutup, mari kita doakan. Doakan ini saudara-saudara kita. Kalau yang pertama saudara kita yang punya hajat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
termasuk kita semua ini, kabulkan semua hajat-hajatnya. Ya, apabila saudara kita di sini menderita, sedang sakit, sedang kesusahan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelapangan. Apabila sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, berikan kesehatan, diangkat dari segala macam penyakit dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit. Apabila saudara kita ini telah wafat, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, lalu dibukakan pintu surga sehingga tertiuplah angin surga itu dari pintu-pintu surga sampai nanti hari kiamat. Alhamdulillah, ini banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini ngacak ya. Di sini ininya ngacak ya. Kita niat lillahi ta'ala. Yang pertama Ibrahim bin Abdul Lasik, berikutnya almarhum M. Kasah Yusuf bin Yusuf Yasin, berikutnya Aprizal minta kesembuhan, Nurlela juga sama minta kesembuhan, Yuni Afriani binti Aprizal semoga dilancarkan untuk menyusun skripsi, begitu juga yang lainnya, saudara-saudara seiman kita. Maidar minta kesembuhan, M. Nasir bin Dipa Sengaja, semoga Allah SWT angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Pujasari Nurul Afni binti Aprizal, diberikan kelancaran usaha, segala urusan. Ali Sobir bin Jahari, Arif Mulyandri bin Aprizal, Indah Permatasari binti Wenrizal, Agus Setiono bin Wagino, Aisyah Maharani Dwi Humayroh binti Agus Setiono, diberikan kesembuhan. Ria Prayeti binti Kasim Bakri, Dedi Mulyadi bin Mamat Tohir, Ahmad Saktiadi, M. Ubaidillah Mukhlasin, almarhum Arif Billah Tohari bin M. Bisri, Wasril bin Tangkit, Saleka bin Jumeno, Nazaruddin sakit, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan. Begitu juga Nurita, Abdul Hamid Swail, Siti Anar binti Ahe, Azwar Wahab. Ini ada lagi Edwardo Hasan, Hermisdah binti Samsudin Gulam, Akmaluddin bin Abdullah, Rifa'i bin Wahab, Sahrul Henry Riansyah, Jamilah, Isamuddin, Arif Laksana. Mudahkan dan lancarkan urusan kuliah serta supaya dapat rezeki. Dan rezekinya buat orang tua untuk umroh. Begitu juga nama-nama saudara kita yang di sini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, baik mereka sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Kalau sudah wafat, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, diberikan tempat yang lain, diterima amal ibadahnya. Dan kepada kita semua diistiqomahkan. Nah, yang belum juga disegerakan jodohnya. Ya. Lalu kita di sini diistiqomahkan dalam usaha dakwah, ya. Diistiqomahkan perjuangan kita, diistiqomahkan juga peningkatan iman dan amal kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.